Kakak ipar mengajukan pinjaman 1 juta. Keras kepala mau buka toko milk tea di sebelah Suewang. Aku menasihatinya kalau dia akan bangkrut total. Tapi dia malah bilang dengan tidak sabar padaku. Kamu bahkan tidak tahu kalau milk tea itu untungnya besar. Pantas saja kamu miskin seumur hidup. Aku bersikeras tidak mau mencairkan pinjaman. Karena itu rumah keluarga berhasil terselamatkan. Belakangan ada seorang ibu di kota. Berhasil bebas finansial dengan membuka franchise toko milk tea. Kakak ipar dan kakakku membenciku karena menghancurkan jalan mereka untuk menjadi kaya. Mereka membunuhku dengan kejam saat aku tertidur lelap. Ayah dan ibu mendengar tentang ini. Mereka malah merasa kalau generasi kedua kaya mereka. Masa tuanya telah aku hancurkan. Mereka sukarela membantu kakak dan kakak iparku menutupi kejahatan. Mereka mengumumkan kepada semua orang kalau aku kabur dengan pacar online. Aku dihujat oleh seluruh internet. Sementara keluarga mereka hidup dengan tenang dan stabil. Saat membuka mata lagi, aku kembali ke hari saat kakak ipar bilang ingin membuka toko. Wei Bufan, cepat cairkan pinjaman 1 juta untukku. Aku mau menggadaikan rumah. Kamu cuma teller kecil, apa hakmu menghalangiku? Percaya tidak, aku akan mengadukan kalian. Suara makian yang familiar di bank terdengar di telingaku. Di depanku kakak ipar memegang sertifikat rumah. Berdiri dengan angkuh di depan konter. Saat itulah aku sadar aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya juga seperti ini. Kakak iparku Li Aifang bilang mau jadi wanita karir. Keras kepala mau memulai bisnis toko milk tea. Lokasi tokonya pun dipilih di sebelah Suewang. Kondisi keluarga kami tidak baik. Gaji kakakku sebulan 3.000 yuan. Ayah dan ibu adalah petani yang bekerja keras seumur hidup. Kakak ipar tidak pernah bekerja lagi sejak menikah. Rumah tua kecil seluas 70 meter persegi di pusat kota ini adalah satu-satunya aset keluarga mereka. Aku tidak tega. Uang hasil jerih payah orang tua seumur hidup disia-siakan. Mengambil risiko diadukan oleh kakak ipar. Aku bersikeras tidak mau mencairkan pinjaman. Sekaligus menelepon orang tua dan kakakku, memberitahu mereka betapa bahayanya memulai usaha. Berkat bujukanku, ayah, ibu, dan kakak datang tepat waktu. Kakak ipar tidak berhasil mendapatkan pinjaman. Tapi karena itu juga dia jadi membenciku. Sejak saat itu, dia setiap hari menghasut kakakku. Bilang kalau aku takut dia jadi bos dan kaya. Kemudian di kota ada seorang ibu muda. Berhasil bebas finansial karena membuka toko waralaba. Kakak dan kakak ipar merasa, akulah yang menghancurkan hidup mereka yang seharusnya kaya. Mereka berdua membunuhku saat aku tidur pulas. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan like, comment, dan subscribe. Selamat menonton video ini. Yeay! Ketika aku sadar, melihat pemandangan familiar di depanku. Kali ini aku tidak banyak mulut lagi. Justru tersenyum memujinya. Aku langsung menandatangani perjanjian pinjaman agunan untuk kakak ipar. Mencairkan pinjaman 1 juta, berdasarkan etika profesi yang mendasar. Terakhir aku mengingatkan jika pinjaman menunggak, pihak kami akan melelang jaminannya secara hukum. Jika harga lelang lebih rendah dari utang, pihak kami akan tetap punya hak untuk menuntut dan memengaruhi riwayat kredit Anda. Kakak ipar memutar bola matanya dengan cuek. Dasar bodoh, sekarang milk tea segelas saja harganya 20-30-an. Aku pasti bisa untung besar. Mana mungkin menunggak. Dengan pemahaman sepertimu itu, pantas saja seumur hidup jadi pegawai orang. Kalau begitu aku lega. Aku mengangguk memujinya. Semangat ya kak ipar. Aku yakin kakak pasti bisa dapat 100 juta. Kakak ipar mendengarnya dengan sangat sombong. Melirikku dengan angkuh. Ya iyalah, aku kan beda denganmu. Nasibmu itu cuma jadi kuli. Sedangkan aku akan jadi bos besar. Aku malas membantah. Manajer malah tertawa terbahak-bahak. Terlahir kembali. Aku jadi penasaran bagaimana dia melakukannya. Wanita terkaya selanjutnya di kota ini mendapatkan modal awal 1 juta. Kakak ipar sore itu juga langsung menyewa tokonya. Pemiliknya tertawa sampai mulutnya serasa mau robek. Toko ini karena berada di seberang Suewang, selalu sangat sulit untuk disewakan. Kebanyakan pedagang sebisa mungkin menghindari Suewang, terutama untuk toko minuman. Langsung menghindar jauh-jauh. Siapa sangka kakak ipar yang sok pintar ini begitu datang langsung mau sewa selama 3 tahun. Mungkin dia belum pernah bertemu orang bodoh seperti ini. Dengan prinsip ada uang tidak diambil itu bodoh. Pemiliknya menipu kakak ipar habis-habisan. Harga sewa yang awalnya paling mahal 100.000 setahun, dipaksa naik menjadi 150.000 setahun. Setelah kakak ipar menikah, sehari pun tidak pernah bekerja. Sama sekali tidak punya konsep tentang uang. Sedikit pun tidak merasa ada yang salah. Dalam sekejap mata sudah menghabiskan 450.000. Bahkan dengan sombongnya mengatakan, Suewang, kamu tunggu saja lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Setelah urusan toko selesai, selanjutnya adalah renovasi. Kakak ipar pergi melihat-lihat peralatan di pasaran. Satu set lengkap harganya lebih dari 800.000. Ditambah lagi biaya perawatan nanti. Dan juga biaya bahan serta biaya tenaga kerja. Totalnya bisa lebih dari 1 juta. Dia sudah menghabiskan 450.000 untuk sewa. Tidak sanggup menanggung pengeluaran sebesar itu.
Kakak ipar menghitung-hitung, merasa sayang dengan uangnya. Ini semua adalah akal-akalan pedagang licik untuk menipu. Kan hanya membuat segelas minuman. Mana perlu peralatan sebanyak ini? Semuanya hanya barang-barang yang tidak penting. Renovasi sama sekali tidak penting. Minuman yang enak adalah yang utama. Dia pun memutuskan untuk melakukan semuanya dengan sederhana. Membeli freezer bekas seharga 200 yuan. Lalu mengambil meja kayu rusak dari rumah untuk dijadikan meja bar. Pemurni air diganti dengan termos model lama dari rumah. Sedangkan untuk bahan membuat milk tea, kakak ipar membeli saker dan sendok es seharga 9,9 yuan gratis ongkir secara online. Langsung mengambil baskom cuci kaki untuk menyimpannya. Diletakkan di atas meja kayu yang sudah lapuk, untuk menunjukkan kalau dia suka kebersihan. Kakak ipar dengan penuh perhatian membeli satu baskom cuci kaki lagi. Ditutupkan di atasnya untuk menutupi dari debu. Aku pulang kerja melewati toko itu. Kukira aku masuk ke ruang tamu rumah orang. Ku terkejut sampai tercengang. Kakak ipar melihatku, buru-buru memanggilku untuk membantu. Wei Bufan, kamu itu laki-laki. Cepat kemari bantu aku kerja. Dia langsung menarikku, menyeretku ke dalam tokonya. Ternyata kakak ipar sudah bertanya-tanya di pasar. Papan nama neon box yang umum harganya ribuan sampai puluhan ribu. Kakak ipar menganggap mereka jahat. Kan cuma papan nama, asal pelanggan tahu namanya apa kan sudah cukup. Mana perlu uang sebanyak itu. Akhirnya dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Membeli beberapa lembar kertas karton dari toko alat tulis. Menggunting sendiri beberapa huruf besar. Janji jus. Menyuruhku menginjak bangku untuk menempelkannya di atas pintu. Aku memegang beberapa lembar kertas karton di tangannya. Benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kalau kena angin dan hujan kan semuanya lepas. Dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, aku tidak akan menasihati orang aneh seperti kakak ipar. Dengan cekatan membantunya menempelkan beberapa lembar kertas jelek itu. Aku tersenyum palsu padanya. Kakak ipar, kamu hebat sekali ya. Dalam satu sore sudah selesai mendekorasi toko. Kakak ipar berkata dengan bangga, makanya ku bilang kalian para pria tidak ada gunanya. Masalah sepele seperti ini, aku seorang wanita saja bisa menyelesaikannya dengan baik. Lagi pula aku mendekorasi total hanya menghabiskan 300 yuan. Itu sama dengan menghemat 550 ribu yuan. Hahaha, aku melihat sekeliling. 4 dinding putih, sebuah freezer, sebuah meja kayu lapuk. Di atasnya ada 2 baskom cuci kaki. Lalu melihat Suewang di sebelahnya. Dekorasi yang mewah, apa nama yang berkilauan. Di depan pintu bahkan ada karyawan yang dengan antusias menarik pelanggan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kakak ipar mendapatkan kepercayaan dirinya untuk bersaing dengan Suewang. Kakak ipar memintaku menemaninya ke pasar untuk membeli buah-buahan, sekaligus memborong 300 kati lemon parfum, menghabiskan lebih dari 3.000 yuan miliknya. Membuatnya sangat sedih. Toko bobrok seperti Suewang itu, segelas air lemon dijual begitu murah. Pasti ditambahkan bahan aditif. Kita akan menjual jus lemon peras segar. Segelas dijual 40 yuan. Biarkan pelanggan tahu apa artinya ada harga ada kualitas. Aku mendengarnya dan benar-benar merasa tidak bisa berkata-kata. Segelas 40 yuan apa tidak terlalu mahal? Begitu kakak ipar mendengarnya, dia langsung marah. Sambil menunjukku dia memakiku mahal. Atas dasar apa kamu bilang mahal? Sewa, listrik, air, bahan dekorasi, tenaga kerja. Mana yang tidak butuh uang? Selain itu, yang kubeli adalah lemon segar. Satunya saja 3 yuan. Dijual padamu 40 yuan, memangnya kenapa? Aku bahkan belum menambahkan uang pensiun ayah dan ibu kita. Kali ini aku benar-benar menyerah. Lebih baik diam saja. Benar-benar tidak tahu siapa yang otaknya tidak berfungsi. Melewatkan air lemon Suewang yang segelasnya 4 yuan. Lalu datang untuk minum jus lemonnya yang segelas 40 yuan. Namun, kakak ipar sama sekali tidak merasa ada yang salah. Benar-benar tenggelam dalam fantasi kesuksesan wirausahanya sendiri. Setelah semuanya beres, kakak ipar memegang air lemon buatannya sendiri, berdiri di depan pintu toko, dengan gembira memposting di media sosialnya. Toko bobrok seperti Suewang, kenapa bisa seramai itu? Pasti karena murah jadi kualitasnya jelek. Tunggu sampai aku buka 3 hari lagi. Aku pasti akan membuat pelanggan tahu apa artinya bersih dan higienis. Kakak ipar diam-diam meminjam uang dari bank tanpa sepengetahuan keluarga. Ayah, ibu, dan kakakku langsung marah setelah mengetahui berita itu. Mereka tidak berani menanyai kakak ipar, malah datang mencari masalah denganku. Malam itu, kakakku menerobos masuk ke rumah sewaanku, dan langsung menamparku. Wei Bufan, kamu binatang, kamu tega melihat kakak iparmu masuk ke lubang api. Aku mana bisa tahan diperlakukan seperti ini. Aku langsung mengepalkan tangan dan membalasnya. Kakakku tidak siap, dan dipukul sampai pusing berkunang-kunang. Dia jatuh terduduk di lantai. Istrimu yang mau pinjam uang. Apa urusannya denganku? Aku suaminya, atau kamu yang suaminya? Saat itu ayah dan ibu kebetulan masuk. Begitu masuk mereka langsung menepuk paha dan berteriak. Kita semua keluarga, kenapa kalian berkelahi? Wei Bufan, kamu sama sekali tidak bertingkah seperti adik. Kakak laki-laki itu seperti ayah. Bagaimana bisa kamu memukul kakakmu?
Tadi waktu aku dipukul, kedua orang tua ini hanya berdiam di pintu dan tidak masuk. Sekarang setelah aku menjatuhkan kakakku, mereka malah masuk untuk menengahi. Aku tertawa sinis. Apa Wei Qing bertingkah seperti seorang kakak? Istrinya sendiri yang pinjam uang, tapi malah melampiaskannya padaku adiknya. Bicara soal 1 juta itu, ekspresi ayah dan ibu langsung menjadi serius. Masih berani bilang ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak menghentikan kakak iparmu, apa rumah kita perlu digadaikan? Kakakku juga berusaha bangkit, menunjuk hidungku dan memaki kalau 1 juta ini hilang. Kamu yang harus ganti semuanya. Ayah dan ibu sejak kecil selalu pilih kasih pada kakakku. Mereka bilang kakakku adalah putra sulung. Di masa depan akan menjadi tulang punggung keluarga ini. Aku sebagai adiknya harus menuruti kakakku. Jangan merebut apapun darinya. Mereka sebenarnya ingin memberikan adik perempuan untuk kakakku. Nanti kalau sudah besar, hanya tidak menyangka anak kedua juga laki-laki. Tabungan keluarga tidak sanggup membiayai 2 anak laki-laki. Jadi akulah yang dikorbankan. Saat kakakku menikahi kakak iparku, ayah dan ibu memakai tabungan hari tua mereka seumur hidup untuk dijadikan mahar untuknya. Genap 300.000 semuanya dari ayah dan ibuku. Tahun itu saat aku baru lulus kuliah. Aku benar-benar tidak punya uang untuk bayar sewa. Aku bertanya pada orang tua untuk pinjam 2.000 dan berjanji akan mengembalikannya 2 kali lipat setelah gajian bulan depan. Ayah dan ibu memasang ekspresi seperti melihat maling. Melihatku lalu cemberut dan bilang tidak punya uang. Ternyata mereka malah menjual semua sawah di kampung halaman untuk kakakku dan kakak iparku. Membeli sebuah apartemen tua kecil yang jelek seluas 70 meter persegi di kota. Memikirkan semua ini, kebencian bergejolak di hatiku. Aku langsung mengambil ponsel dan menelepon kakak iparku. Halo, kakak ipar, cepatlah datang ke tempatku. Ayah, ibu dan kakak bilang kamu boros. Mereka juga bilang kamu melakukan hal bodoh dan menyalahkanku karena tidak mengingatkanmu. Begitu mendengarnya kakak iparku langsung meledak. Di seberang telepon dia berteriak suruh mereka tunggu. Aku akan ke sana sekarang untuk bicara dengan mereka. Ayah, ibu dan kakakku langsung pucat ketakutan. Aku tertawa dingin dalam hati. Benar-benar ada penakluk untuk setiap orang. Orang jahat akan ditaklukkan oleh orang yang lebih jahat. Kakak ipar dengan cepat datang ke kontrakanku naik motor listrik. Begitu masuk pintu, langsung plak-plak-plak menamparkan kakakku 3 kali. Wei Qing, aku menikah denganmu. Benar-benar sial 8 turunan. Aku berniat baik membuka usaha untuk meringankan bebanmu. Kamu malah menganggap aku boros. Baiklah kalau begitu kita cerai sekarang. Nanti kalau aku sudah dapat 10 miliar, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Ayah dan ibu berdiri di sudut. Diam tak berkutik seperti burung puyuh. Tidak berani bergerak sama sekali. Semua sangat takut pada kakak ipar yang galak itu. Kakakku sama sekali tidak berani melawan. Sambil menutupi wajahnya dia berkata, istriku, kamu jangan dengarkan omong kosong Wei Bufan. Dia sengaja mengadu domba hubungan kita sebagai suami istri. Aku tidak menentangmu memulai bisnis dan membuka toko. Hanya saja aku takut uang ini akan sia-sia. Kakak ipar menyingsingkan lengan bajunya. Sambil berkacak pinggang dia berkata, Cih, kamu pikir aku bodoh? Tentu saja aku membuka toko untuk menghasilkan uang. Dia melirik ayah dan ibu. Dengan sombong mengangkat dagunya. Kalian orang udik ini tahu apa? Industri teh susu sekarang ini sangat menguntungkan. Bos Sue Wang itu sudah menghasilkan 100 juta. Dia jual 4 yuan segelas saja bisa untung 100 juta. Aku jual 40 yuan segelas. Aku pasti bisa dapat 1 miliar kan? Kakakku langsung tercengang mendengar bisa menghasilkan 1 miliar. Dia mengencangkan baut seumur hidup di pabrik. Juga tidak mungkin bisa mengumpulkan 1 miliar. Ayah dan ibu makin pusing mendengar angka yang fantastis itu. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa ditahan. Mereka langsung berubah pikiran 1 miliar ya. Memang menantu perempuan pertama yang hebat. Punya kemampuan ya. Kita berdua yang sudah tua ini akhirnya bisa juga menikmati hidup sebagai generasi kedua orang kaya. Kakakku malah semakin tersenyum lebar. Dalam benaknya, sudah membayangkan adegan dia mengendarai Maybach. Dia dengan bersemangat langsung memeluk kakak ipar. Memang istriku yang paling hebat. Jauh lebih berpendidikan dan punya ide daripada kita. Aku tidak akan kerja di pabrik lagi. Kita juga rasakan enaknya jadi bos. Kakak ipar semakin sombong. Sambil melirikku dengan penuh arti dia berkata, tentu saja. Menikahi istri sepertiku adalah keberuntunganmu. Kalau tidak, kamu masih harus bekerja keras seperti kuda seperti orang-orang tertentu. Kakakku juga ikut merasa puas diri. Merasa akhirnya nasibku berubah, akan menjalani kehidupan orang kaya. Dia merangkul kakak ipar, menatapku dengan pandangan merendahkan adikku. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Apa kamu mampu menghasilkan 100 juta? Perkataan ini, seolah-olah di rekening mereka sudah ada 100 juta. Untuk mencegah mereka menyalahkanku di kemudian hari, aku berpura-pura bertanya pada ayah ibu dengan wajah penuh harap. Uang untuk membuka toko dijaminkan dengan rumah. Aku juga anak kalian, nanti aku juga harus dapat bagian keuntungan kan? Wajah ayah dan ibu langsung masam. Kakakku bahkan mendorongku hingga jatuh ke tanah. Rumah ini dibelikan ayah ibu untukku.
Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Aku tidak peduli kecuali kalian memutuskan hubungan denganku. Kalau tidak aku juga mau bagian 10 juta. Ayah dan ibu sangat marah. Langsung maju dan menamparku 2 kali. Anak durhaka, kita semua satu keluarga. Di matamu hanya ada perhitungan. Hari ini kami akan memutuskan hubungan denganmu. 100 juta ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Aku berteriak sambil memegangi wajahku. Omongan saja tidak cukup, kecuali kalian tanda tangan. Aku mengeluarkan surat perjanjian yang sudah kusiapkan dari tas. Ini surat yang aku minta pengacara untuk buat. Dalam perjanjian jelas tertulis kedua belah pihak secara sukarela memutuskan hubungan. Aku tidak akan lagi menanggung semua utang keluarga. Ayah dan ibu sudah dibutakan oleh 100 juta. Tanpa melihat langsung menandatanganinya pergi. Mulai hari ini kami tidak punya anak sepertimu. Baiklah, aku tunggu kalimat ini. Toko teh susu kakak ipar akan segera buka. Ayah, ibu dan kakak merasa mereka akan segera menjadi bos besar. Tidak punya gengsi tidak boleh. Untuk merayakan diri mereka, segera menjadi orang terkaya di kota dengan aset 100 juta. Mereka mengambil sisa pinjaman 550 ribu. Pergi membeli barang-barang bermerek. Menurut perkataan mereka, kalian adalah orang yang akan menjadi bos. Tidak boleh berpakaian kampungan. Kakak ipar menghabiskan 300 ribu untuk membeli satu set channel untuk dirinya. Kakak menghabiskan 200 ribu untuk membeli sebuah arloji Green Watergate untuk dirinya. Mereka tidak sabar mengirimiku foto untuk pamer. Meskipun kita semua lahir dari rahim yang sama, sebagian orang memang ditakdirkan bernasib rendah. Kakak dan kakak ipar bisa menjadi bos besar, tapi kamu seumur hidup hanya bisa menjadi teller bank rendahan. Barang-barang ini, kamu seumur hidupmu bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Paham? Aku tidak menghiraukan mereka, karena aku sedang bersiap mengundurkan diri. Setelah lulus kuliah, ku sebenarnya sudah mendapat tawaran dari perusahaan internet besar. Gaji bulanannya bisa mencapai 40 ribu, 6 asuransi dan 1 dana perumahan. Juga bisa membantuku mendapatkan izin tinggal di kota besar. Tapi saat orang tua dan kakak serta iparku tahu berita itu, mereka malah datang membujukku sambil menangis terseduh-seduh. Mereka mematiku habis-habisan karena tidak berbakti. Mengatakan kalau aku mencari pekerjaan yang begitu jauh. Bagaimana dengan hari tua orang tua nanti? Untuk mencegahku pergi merantau sendirian, mereka bahkan sengaja naik kereta kelas ekonomi selama 12 jam. Hanya demi bisa menangis dan membuat keributan di depan gerbang perusahaan besar itu. Aku hanya bisa menolak, kembali ke kampung halaman menjadi teller biasa, menerima gaji 4.000 sebulan. Kalau orang tuaku ada sakit ringan, semuanya aku yang urus. Kakak dan iparku membeli perabotan baru di rumah, juga mengambil uang dariku. Tapi saat aku sendiri dirawat inap karena radang lambung akibat kelelahan kerja, tak satupun dari mereka yang datang menjenguk. Terlahir kembali di kehidupan ini, aku memutuskan untuk hidup demi diriku sendiri, menjauh dari keluarga ini. Sebaiknya buat mereka tidak akan pernah bisa menemukanku lagi. Tak lama kemudian aku menerima tawaran dari sebuah perusahaan keuangan. Gaji bulanan 30 ribu. Jaraknya lebih dari 2000 km dari rumah. Benar-benar sesuai dengan keinginanku. Waktu masuk kerjanya bulan depan. Di saat yang bersamaan, toko milk tea kakak ipar juga akan segera buka. Pinjaman mereka masih tersisa 50 ribu. Sehari sebelum pembukaan, kakak ipar mengeluarkan 20 ribu. Mengajak ayah dan ibu makan di hotel termewah di kota. Membuat ayah dan ibuku terharu sampai menangis. Malam itu juga mereka mengunggah status di media sosial, memutuskan hubungan dengan anak yang tidak berbakti. Tapi kami tidak menyesal, karena kami masih punya anak-anak yang paling hebat. Kerabat dan teman melihat ruangan pribadi ini, mengira mereka sudah sukses, langsung memuji mereka habis-habisan, menanyakan kabar kesuksesan mereka. Ayah dan ibu telah membungkus seumur hidup mereka. Jarang sekali dipuji orang seperti ini. Rasa sombong mereka langsung meledak. Mereka dengan percaya diri menyombongkan diri kepada orang-orang di kampung halaman. Mengatakan menantu perempuannya sangat hebat, membuka toko milk tea di kota, sebulan paling tidak bisa menghasilkan 100 juta, dan dengan murah hati mengundang orang-orang dari kampung untuk datang ke upacara pembukaan. Tiket dan akomodasi semua mereka yang tanggung. Kerabat dari kampung setengah percaya setengah tidak, tapi berpikir bisa jalan-jalan gratis ke kota. Tentu saja mereka langsung setuju. Dalam sekejap tibalah hari pembukaan. Di depan toko milk tea kakak ipar penuh sesak dengan orang. Semuanya adalah kerabat dari kampung halaman ayah dan ibu. Mereka mengelilingi ayah dan ibu untuk memuji, membuat kedua orang tua itu terlihat sangat bangga. Sudah terlihat dari dulu, anak kedua kalian itu memang tidak berguna. Lebih baik putus hubungan saja. Sebulan bisa menghasilkan 100 juta. Kalau begitu setahun bisa jadi orang terkaya di negeri ini. Luar biasa, istri anak pertama benar-benar hebat ya. Kakak ipar di tengah suara pujian semua orang. Dengan bangganya menggunting pita, katanya menggunting pita. Sebenarnya, aku mengambil celana katun merah dari rumah yang sudah tidak terpakai. Lalu ku gunting dengan gunting, hanya untuk pajangan. Toko teh susu resmi dibuka. Ayah dan ibu menepuk dada menjamin kepada para warga desa.
Kalian lihat saja nanti, toko kita ini semua bahannya asli dan berkualitas. Jauh lebih enak 1000 kali lipat daripada toko Suewang di sebelah. Aku sudah menghitungnya, toko Suewang itu dalam sehari pelanggannya ada sekitar 1000 lebih. Toko kita ini jauh lebih enak darinya. Sehari setidaknya bisa menjual 10.000 gelas. Hari ini paling tidak bisa dapat 400.000. Tunggu sampai toko tutup, aku akan traktir kalian semua makan enak di restoran. Para warga desa melihat dekorasi yang kumuh ini. Dalam hati mereka merasa ragu. Tapi dengan prinsip mumpung gratis jangan disia-siakan. Mereka tetap bersorak-sorai dengan pura-pura. Di dalam toko tidak ada kursi, juga tidak ada AC. Semua orang menahan cuaca 40 derajat. Menunggu pelanggan dengan susah payah. Seperti yang sudah diduga, selama seharian penuh, toko jus kakak ipar, tidak ada satu pelanggan pun yang datang. Justru sebaliknya toko Suewang di sebelah antreannya sangat panjang. Raut wajah kakak ipar mulai terlihat masam. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.